Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan, dan menjaga kita dari berbagai ancaman. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqna bis salihin. Baik, Ananda semuanya, saya Al-Ikhlas LCMA selaku pengampu mata kuliah Fikih Kontemporer. Maka pada kesempatan kali ini yang merupakan pertemuan pertama kita atau pertemuan perdana pada mata kuliah ini, saya akan jelaskan tentang pengantar fikih kontemporer. Apa yang dimaksud dengan fikih kontemporer? Lalu kemudian apa saja aspek cakupan dari fikih kontemporer tersebut? Langkah-langkah apa yang dilakukan mujtahid dalam berijtihad dalam memutuskan hukum-hukum yang bersifat kontemporer, dan apa manfaatnya kita mempelajari fikih kontemporer tersebut. Baik, pertama kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan fikih kontemporer. Kalau kita lihat, kata fikih kontemporer terdiri dari dua suku kata. Yang pertama fikih, yang kedua kontemporer. Mungkin Anda masih ingat dengan apa yang dimaksud dengan fikih. Secara umum fikih itu adalah hukum Islam gitu ya. Tapi kalau kita lihat pemahamannya secara lebih mendalam, fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti paham yang mendalam dari sebuah usaha yang ekstra. Nah, jadi kalau seandainya kita menggunakan kata fikih dengan makna paham, maka memang pemahaman itu berasal dari sebuah usaha yang ekstra untuk memahaminya. Maka dalam istilah atau dalam ungkapan disebutkan faqih tut darsa. Artinya saya memahami pelajaran itu. Bagaimana kita memahami pelajaran itu? Tentu kemudian dengan belajar dengan giat, membaca buku yang banyak, mendengarkan penjelasan, baru dikatakan seseorang itu faqih. Tapi kalau hanya untuk mengatakan sesuatu yang mudah, ringan untuk dipahami, maka tidak boleh digunakan kata fikih. Contohnya, faqih tu sama'a fauqa. Ya. Saya memahami langit itu ada di atas, maka tidak boleh. Karena itu hanya sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah ya. Kita tidak perlu usaha ekstra untuk mengetahui, memahami langit itu ada di atas. Nah, jadi seperti itu. Maka kemudian, Anda semuanya, kalau kita lihat secara istilah, ya, maka kata fikih itu yang definisikan oleh ulama, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syarak atau hukum agama Islam yang mengatur perbuatan manusia, yang mana ilmu tentang hukum tersebut dihasilkan dari dalil-dalil syarak yang terperinci. Nah, hukum Islam itu ada 3. Yang pertama, hukum Islam yang mengatur tentang kepercayaan, keyakinan, akidah namanya. Maka di situ ada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang kedua itu mengatur perbuatan, amaliyah. Maka inilah yang dinamakan dengan fikih. Tindak tanduk perbuatan manusia atau tingkah laku perbuatan manusia itu yang bersumber dari akal pikiran atau alam sadarnya. Itu namakan perbuatan. Itu aspek yang kedua. Aspek yang ketiga itu adalah hukum yang mengatur tentang etika, moral, akhlak, ya, tata krama, ya. Maka inilah yang dinamakan dengan akhlak tadi. Jadi bagaimana kita bersikap santun, berkata jujur, ya, maka itu diatur dalam akhlak tadi. Maka itu merupakan 3 pilar hukum dalam Islam. Nah, fikih hanya mengatur hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia.
sesuatu yang bersumber dari diri manusia dan itu berdasarkan kepada instruksi alam sadarnya. Kita makan, kita sholat, kita berbuat sesuatu, bahkan bertindak kriminal pun, itu pada prinsipnya juga berasal dari perbuatan atau sesuatu yang bersumber dari perbuatan manusia atau pikiran manusia. Nah, lalu kemudian, kalau kita lihat kata kontemporer, kita lihat dalam KBBI, maka kata kontemporer itu adalah sewaktu, semasa, pada waktu, atau masa yang sama, atau pada masa kini dan dewasa ini. Artinya adalah sesuatu yang sedang terjadi sekarang, gitu ya, sesuatu yang sedang berlangsung sekarang, dan itu masih eksis. Nah, itu dikatakan dengan kontemporer. Kalau seandainya lawan dari kontemporer ini adalah klasik, ya, sesuatu yang telah berlalu lama sekali dan tidak ada kaitannya dengan sekarang lagi. Maka ada era klasik, ada era kontemporer, ya. Zaman-zaman prasejarah atau zaman-zaman kemerdekaan itu sudah masuk kepada era klasik. Nah, sekarang ini lawannya itu adalah kontemporer. Sip. Oke, nah semuanya, selanjutnya apa kira-kira pengertian dari fikih kontemporer itu? Maka dapat kita pahami, fikih kontemporer itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum perbuatan mukallaf, manusia tadi ya, yang bersifat kekinian dan eksis sampai sekarang, ada sampai sekarang. Yang mana ilmu tentang hukum tersebut bersumber dari dalil-dalil syarak yang terperinci. Nah, jadi dalil-dalil syarak yang terperinci berarti dalil-dalil syarak yang mengulas secara satu persatu tentang hukum perbuatan manusia. Nah, jadi contohnya, apa hukum salat? Salat itu hukumnya wajib. Apa dalilnya? Banyak kita temukan ayat terperinci yang menjelaskan tentang salat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Maka ini ayat yang memerintahkan secara eksplisit tentang perbuatan salat, eksplisit tentang membayar zakat. Oke. Itu dinamakan dengan dalil terperinci. Selanjutnya, apa yang menjadi ruang lingkup dari fikih kontemporer? Fikih kontemporer memiliki beberapa ruang lingkup yang dapat disimpulkan kepada beberapa aspek berikut, yaitu yang pertama di bidang muamalah. Ya. Muamalah, muncullah istilah kartu kredit atau bitaqatul i'timan, ya. Lalu kemudian bunga bank, uang digital, dan masih banyak lagi yang lain bentuk interaksi yang kontemporer dalam bidang muamalah ini atau transaksi keuangan. Nah, itu permasalahan ini semuanya perlu penjelasan hukum secara syarak, ya. Nah, kemudian di bidang tibbiyah, kedokteran, atau bidang medis. Istilahnya kita dengar sekarang itu ada operasi plastik, transplantasi organ tubuh, atau euthanasia, atau kemudian donor darah dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan yang tindak medis yang bersifat kontemporer yang membutuhkan penjelasan hukum secara syarak. Nah, di bidang jinayah, tindak kriminal, menggunakan CCTV pada pembuktian zina. Kalau dalam fikih dinyatakan pembuktian zina itu harus 4 orang laki-laki. Nah, bagaimana kalau seandainya menggunakan CCTV? Bisakah hal itu diterima? Lalu kemudian menggunakan penjara pada tindak kriminal. Seperti pembunuhan dalam Islam harus dikisas. Tapi kemudian sekarang pembunuhan itu cukup di penjara sebagai bentuk hukuman. Atau kemudian bentuk pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Ini merupakan bagian dari salah satu pembahasan pada bidang atau aspek jinayah. Nah, kemudian siasah, politik. Perempuan menjadi kepala negara. Nah, ini bagaimana dalam pandangan hukum Islam? Tentang demokrasi, Pancasila sebagai dasar negara. Ini akan kita kupas dalam pembahasan kita tentang fikih kontemporer ini, khususnya pada aspek siasah atau politik. Dan selanjutnya pada aspek munakahat. Ya, apa itu munakahat? Hukum perkawinan. Muncul istilah nikah beda agama, akad nikah dengan teleconference, ya. Satu majelis tapi majelisnya itu berjauhan, disatukan dengan teleconference, dengan video atau video call dan sebagainya. Lalu kemudian istilah KB, keluarga berencana. Ini merupakan bentuk permasalahan yang baru di bidang munakahat yang dibahas dalam kajian kita fikih kontemporer. Dan insya Allah nanti pada pembahasan selanjutnya kita akan uraikan permasalahan ini satu persatu. Nah, tentu yang perlu kita pahami juga kenapa muncul
permasalahan fikih kontemporer ini karena memang perbuatan manusia itu akan terus berkembang sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ya. Jadi seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, bertambahlah kemampuan manusia dalam menciptakan teknologi, maka secara otomatis itu juga akan mempengaruhi kepada perbuatan manusia, karakter manusia, sehingga kemudian hukum Islam datang memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Ya. Kalau dulu orang pergi ke Mekah itu naik kapal dari Indonesia, yang membutuhkan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi kalau sekarang hanya dengan hitungan jam menggunakan kapal yang terbang, ya, maka tidur saja sebentar, tahu-tahu sudah sampai di tanah suci. Oke. Nah, ini bentuk perkembangan ilmu pengetahuan yang merubah kemudian pola interaksi manusia dalam kehidupan. Lalu kemudian selanjutnya langkah ijtihad dalam fikih kontemporer ya. Jadi kalau seorang mujtahid ingin menentukan sebuah hukum dalam permasalahan fikih kontemporer, ada 4 langkah ijtihad yang harus dia lakukan. Yang pertama itu adalah taswir. Apa itu taswir? Taswir itu adalah menghadirkan sebuah pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi. Oke, sebagai contoh kita ingin mengetahui hukum Islam tentang jarahatu tajmil, operasi plastik. Maka sebelum kita menghasilkan hukum atau memfatwakan hukum atau kemudian mengisdar hukum tentang jarahatu tajmil, operasi plastik, maka terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan operasi plastik tersebut. Ya. Bagaimana tata caranya, lalu kemudian ada enggak pembagian-pembagiannya, ada enggak kemudian alasan kenapa orang menggunakan atau melakukan operasi plastik, itu harus dipahami dulu dengan baik. Dan bagaimana proses medis yang terjadi pada operasi plastik tersebut. Ini namakan dengan taswir. Agar kita bisa memahami pemahaman yang baik terhadap permasalahan yang kita hadapi. Jangan sampai nanti seperti seorang dokter menganalisa pasien, ternyata dia menganalisa pasien ini tidak, atau mendiagnosa pasien ini tidak baik atau tidak komprehensif. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya bisa jadi yang terjadi itu adalah salah obat misalnya kan, salah resep misalnya. Maka untuk menghindari hal itu, maka perlu pemahaman yang komprehensif, yang lengkap, yang mendalam tentang sebuah permasalahan, maka inilah yang dinamakan dengan taswir. Lalu kemudian takyif. Takyif itu adalah setelah kita memahami permasalahan itu dengan baik, ya, kita sudah tahu nih apa yang dimaksud dengan operasi plastik. Lalu kemudian kita padankan permasalahan tersebut dengan permasalahan fikih yang ada. Ya. Ada enggak permasalahan ini dibahas dulu dalam fikih-fikih klasik? Kira-kira ada enggak? Atau ada enggak ulama yang pernah berijtihad tentang hal ini? Nah, lalu kemudian ada enggak kalau kita telusuri referensi-referensi klasik itu, turas-turas itu bertemu dengan permasalahan ini, namanya takyif. Kita mencari padanan permasalahan tersebut kepada permasalahan fikih yang telah diwariskan oleh para ulama. Oke. Lalu kemudian ternyata mungkin saja ada permasalahan-permasalahan yang hampir sama, ya. Nah, kalau seandainya ada permasalahan yang sama dan hukumnya sama, maka secara otomatis hukum yang berlaku itu adalah hukum yang telah ditetapkan oleh ulama tersebut, ya. Berarti kita mengambil atau mengutip atau kemudian bersandar kepada pendapat ulama yang telah memfatwakan hal itu atau telah menjelaskan hukum tersebut. Tapi kalau seandainya tidak, barulah kemudian masuk kita kepada langkah selanjutnya, namanya isdarul hukmi. Kita akan berijtihad untuk melahirkan sebuah hukum pada permasalahan yang baru ini. Ya. Ternyata kemudian tentang operasi plastik ini memang sesuatu yang baru, yang dikenal oleh manusia pada abad ke-19, baru kemudian 20 sampai sekarang misalnya. Dan kalau kita lihat pada kitab-kitab klasik itu belum ada ternyata, maka kemudian diijtihadkanlah oleh ulama, atau ditetapkanlah hukumnya, atau diisbat hukumnya, kira-kira apa yang menjadi atau apa hukum dari operasi plastik ini, ya. Misalnya ternyata kemudian operasi plastik ini, kalau kita pahami operasi itu kan operasi kecantikan misalnya gitu ya. Nah, ternyata operasi plastik ini misalnya mampu merubah seseorang atau wajah seseorang akibat dari kecelakaan misalnya. Kecelakaan mungkin rusak wajahnya, atau kemudian kebakaran rusak wajahnya, atau bagian tubuhnya yang lain, dilakukanlah operasi plastik.
Maka hal ini bisa saja ulama akan memfatwakan boleh, ya kan. Disitulah kemudian pentingnya isdarul hukmi itu. Karena dia nanti akan mempreteli permasalahan tersebut dan kemudian melahirkan hukum berdasarkan kepada ijtihad, tentu berpedoman kepada kaedah-kaedah ijtihad yang dilegalkan dalam Islam. Nah, lahirlah hukum, sebuah hukum tertentu, dan kemudian langkah terakhirnya itu adalah fatwa. Fatwa itu penjelasan tentang hukum. Jadi pada isdarul hukmi itu hukum baru dipahami oleh mujtahid, tapi kemudian pada fatwa, hukum itu telah diumumkan, telah disampaikan. Kalau seandainya ada seseorang yang bertanya kepada mujtahid misalnya, ya Syekh, bagaimana hukumnya operasi plastik bagi saya? Ada apa dengan Anda? Saya ingin lebih cantik misalnya. Oh, kalau seperti itu hukumnya haram. Kenapa? Karena itu taghyiru li khalqillah. Anda telah merubah ciptaan Allah. Lalu kemudian datang lagi orang, wahai Syekh, apa hukumnya operasi plastik bagi saya? Kenapa Anda? Kemarin saya mengalami kecelakaan sehingga wajah saya jauh, penampilan saya jauh berubah sehingga saya sulit dikenali lagi. Maka bagi Anda boleh. Kenapa? Karena Anda dalam rangka tahsinu li khalqillah, memperbaiki, karena pada kondisi itu Anda dalam rangka berobat, memperbaiki penampilan Anda. Nah, jadi itu yang harus dipahami dalam langkah-langkah ijtihad pada fikih kontemporer. Yang pertama harus ada taswir, pemahaman yang komprehensif. Yang kedua takyif, yaitu kita mencari padanan hukumnya pada fikih-fikih klasik atau turas-turas Islam. Kemudian isdarul hukmi, jika seandainya permasalahan itu benar-benar baru, maka membutuhkan sebuah ijtihad untuk menghasilkan sebuah hukum yang baru. Dan kemudian fatwa adalah tujuannya untuk menyampaikan atau kemudian untuk memberitahukan. Atau kalau ada orang yang bertanya, maka berilah penjelasan tentang hukum tersebut sesuai dengan ahwal, ashkhas, wal awaid yang relevan dengan mereka. Kondisi yang relevan dengan mereka, personal yang relevan dengan mereka, situasi yang relevan dengan mereka. Karena setiap orang, setiap situasi, setiap kondisi bisa saja mempengaruhi terjadinya perubahan hukum dalam Islam. Oke. Selanjutnya, apa manfaatnya bagi kita mempelajari fikih kontemporer? Nah, mungkin Anda bisa membaca, memahami, tapi setidaknya dapat kita simpulkan pada 3 poin kenapa kita penting mempelajari fikih kontemporer. Yang pertama, untuk mengetahui kepastian hukum terhadap perbuatan manusia yang terus berkembang. Ya, contohnya tadi, donor darah. Apa hukum donor darah dalam Islam? Tidak ada ayat yang menjelaskan, tidak ada hadis yang menjelaskan, bahkan kemudian juga tidak ada fatwa-fatwa ulama klasik yang menjelaskan tentang donor darah. Tapi ternyata kemudian donor darah ini mampu menyelamatkan nyawa orang lain. Ya, maka bisa saja ini menjadi pertimbangan yang mendasar bagi seorang mujtahid sehingga kemudian melahirkan hukum yang tepat sehingga donor darah ini menjadi dibolehkan. Misalnya seperti itu. Jadi perbuatan yang baru yang benar-benar tidak memiliki keterangan hukum, maka dengan fikih kontemporer bisa ditetapkan hukumnya tanpa keluar dari koridor hukum Islam. Selanjutnya, yang kedua, untuk memberikan kemudahan bagi mukallaf dalam menjalankan hukum di era kontemporer. Nah, seperti saya sampaikan tadi, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka banyak pola interaksi manusia itu yang berubah. Ya, pola interaksi manusia itu yang berubah. Kalau dahulu tayamum, misalnya kita harus menggunakan debu yang ada di lereng atau di tempat yang bersih. Bagaimana kalau seandainya kita berada di sebuah pesawat yang tidak mungkin kita turun untuk mengambil tanahnya, kan? Nah, maka dilahirkanlah, difatwakanlah bahwasanya debu yang menempel pada dinding pesawat, ada pada kursi pesawat, misalnya dalam perjalanan yang jauh mungkin, itu sudah cukup digunakan sebagai media dalam bertayamum. Nah, ini memberikan kemudahan bagi mukallaf. Dan begitu juga pada permasalahan-permasalahan lain. Kemudian yang ketiga, untuk membuktikan bahwasanya hukum Islam itu selalu relevan pada setiap situasi atau pada setiap kondisi dan pada setiap masa. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan hukum Islam itu hanya cocok di tanah Arab saja. Atau hukum Islam itu hanya cocok pada masa Nabi saja, pada Rasulullah saja, atau pada masa imam-imam saja. Tidak. Sampai ke akhir zaman, hukum Islam itu akan tetap relevan. Kenapa?
Karena Al-Quran dan Sunnah merupakan prinsip-prinsip dasar dalam penetapan hukum yang bisa diaplikasikan pada kehidupan manusia kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, dan dalam kondisi apapun. Maka itulah keistimewaan yang dimiliki oleh hukum Islam, sehingga fikih kontemporer ini akan selalu menjadi relevan untuk dikembangkan pada setiap masa, pada setiap kondisi, pada setiap situasi, kapanpun dan dimanapun itu. Dan mungkin masih banyak lagi manfaat untuk mempelajari fikih kontemporer ini, dan Anda bisa kaji, Anda bisa baca referensi yang lain yang relevan tentang masalah ini. Dan kemudian mudah-mudahan hal ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang Anda kembangkan dalam akademisi Anda, dan kemudian juga dijadikan panduan dalam menjalani kehidupan. Lalu kemudian itu mungkin yang bisa dijelaskan sebagai pengantar dari fikih kontemporer ini. Semoga Anda bisa memahaminya dengan baik. Dan seperti pesan saya tadi, silakan kembangkan materi yang singkat ini dalam berbagai referensi yang mungkin Anda bisa baca, atau mungkin video yang bisa Anda tonton, atau literatur yang mungkin Anda telaah. Kalau ini hanya seujung kuku, kata orang Minang ya, maka bentanglah selebar alam. Artinya tanggung jawab Anda untuk bisa mengembangkan ilmu ini atau bahan yang saya sampaikan ini untuk menjadi lebih luas dan kemudian menghasilkan manfaat yang lebih banyak. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan kita dan memberikan pahala atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.